Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Saya dari tim Jurnalis 4. Judul penelitian yang saya ambil adalah kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari gaya belajar pada pembelajaran berbasis masalah berbantuan Makromedia Flash 8. Latar belakang penelitiannya yaitu pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penalaran dapat mewujudkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kreatif siswa merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dikembangkan. Saat kita berbicara kemampuan berpikir kreatif itu sangat penting, maka perlu dibiasakan bahwasannya siswa di sekolah sudah harus dikenalkan dengan soal-soal kemampuan berpikir kreatif. Harapannya siswa dapat memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang lebih baik. Nah, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengetahui efektivitas model pembelajaran berbasis masalah berbantuan Makromedia Flash 8 terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari gaya belajar. Yang kedua, mendeskripsikan pola kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari gaya belajar. Nah, tinjauan pustakanya di tahun 2015, Nurlita sebagai guru matematika, dia mengetahui bahwasannya soal-soal yang berorientasi jawaban tunggal dan prosedur tertentu. Artinya di persoalan Nurlita ini siswa belum terbiasa dan belum sering dikasih soal kemampuan berpikir kreatif. Menurut Wahyuni di tahun 2016, model pembelajaran yang cocok untuk dikombin dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif adalah model pembelajaran berbasis masalah. Di tahun 2018, Putra berpendapat bahwasannya siswa belum terbiasa menjawab soal-soal yang memuat indikator kemampuan berpikir kreatif. Dan di tahun 2021, menurut Rizky, gaya belajar adalah cara seseorang untuk berkonsentrasi, memproses, dan mengetahui sebuah informasi yang sulit pada saat kegiatan pembelajaran. Sehingga pada saat siswa terbiasa mengerjakan soal berpikir kreatif, disesuaikan dengan gaya belajarnya, menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, maka diharapkan kemampuan berpikir kreatif siswa akan meningkat. Nah, ini adalah tampilan Makromedia Flash 8-nya. Tampilan pembukanya seperti ini, di mana logo topeng ini digunakan sebagai tanda loading. Nah, ini adalah tulisan selamat datang. Tampilan awal, kalau kita mengklik materi akan muncul materi, kita mengklik contoh soal akan muncul contoh soal dan jawabannya. Klik latihan akan muncul latihan soalnya, klik evaluasi akan muncul evaluasi, klik profil akan muncul profil, klik keluar ya sudah, kita akan menutup aplikasi Makromedia Flash tersebut. Materi yang diambil adalah materi transaksi. Pada saat kita mengklik materi, maka akan muncul seperti ini. Pada saat kita mengklik contoh soal, maka akan muncul soalnya dan akan muncul penyelesaiannya. Ini hanya satu soal saja yang ditampilkan ya. Selanjutnya latihan soal. Latihan soal di mana ada soal, ada pilihan ganda, siswa tinggal mengerjakan soal tersebut. Pada saat sudah diberikan contoh soal, sudah diberikan latihan soal, maka akan ada evaluasi untuk mengetahui apakah siswa tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sudah mengerti apa materi yang sudah pernah kita bahas. Metode penelitiannya adalah mixed method. Desain penelitiannya adalah concurrent embedded. Pada penelitian ini, penelitian kuantitatif sebagai metode primer, penelitian kualitatif sebagai metode sekunder. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA 4 Kota Cirebon. Data, sumber, dan teknik pengumpulan data. Kemampuan berpikir kreatif, sumber datanya siswa. Dilakukan dengan testing dan dokumentasi. Dokumentasi saat pembelajaran ataupun saat pewawancara ataupun saat mengerjakan soal tersebut. Gaya belajar, sumber datanya adalah siswa. Alat yang digunakan atau teknik pengumpulannya yaitu kuesioner. Kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari gaya belajar. Data yang diambil itu dari siswa yang dilakukan oleh wawancara. Wawancara ini dilakukan setelah siswa sudah mengerjakan soal-soal kemampuan berpikir kreatif. Nanti akan diurutkan berdasarkan batas atas, batas tengah, dan batas bawahnya.
Nanti sudah dikelompokkan juga berdasarkan gaya belajarnya, visual, auditori, dan kinestetik. Nah, nanti akan dipilih dari kemampuan berpikir kreatif matematis gaya batas atas, gaya belajar visual, kinestetik, auditori, menengah, dan ke bawah. Nah, ini yang dimaksud tadi nilai, gaya belajar, batas atas kelompoknya, ada gendernya juga, ada kode siswanya. Nah, hasil uji normalitas diperoleh bahwasannya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Terus kita lakukan uji homogenitas bahwasannya sampel berasal dari populasi yang homogen. Nah, ini batas tengahnya. Kita juga akan memilih dari gaya belajar auditori, kinestetik, dan visual. Nah, di sini diperoleh bahwasannya siswa itu secara kemampuan sudah banyak rata-rata yang melebihi nilai KKM-nya, yaitu adalah 65. Ini adalah batas bawahnya di mana memuat auditori, kinestetik, visual, auditori, dan kinestetik. Kita akan memilih dari batas bawah juga. Nah, di sini diperoleh juga bahwasanya uji ketuntasan klasikal sekurang-kurangnya sudah mencapai 75%. Nah, artinya proporsi siswa pada pembelajaran berbasis masalah yang mencapai KKM minimalnya 6,5 sudah 75%. Artinya rata-rata kemampuan berpikir matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan makromedia flash lebih dari rata-rata kemampuan berpikir matematis siswa dengan pembelajaran konvensional. Berarti lebih baik tuh. Di sini diketahui sudah dilakukan uji gen, terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa termasuk ke dalam kategori sedang. Ada peningkatan. Dari data penelitian tadi ada 4 poin yang dapat kita simpulkan, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis pada kelas menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan makromedia flash 8 itu kategorinya baik. Terus kemampuan berpikir kreatif secara tuntas klasikal itu sudah 75%, berada di kategori baik. Kemampuan berpikir kreatif yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah berbantuan makromedia flash itu lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Terus terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasannya model pembelajaran berbasis masalah berbantuan makromedia flash 8 itu efektif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Nah, di sini ada hasil tadi sudah dikelompokkan bahwasanya siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditori, kinestetik dari batas atas, batas bawah. Semuanya sudah dipilih, batas atas, batas bawah, batas tengah. Dapat disimpulkan bahwasanya siswa yang memiliki gaya belajar visual itu cenderung memenuhi keaslian dan kerincian. Tapi hanya satu siswa yang memenuhi indikator kelancaran dan keluasan. Nah, gaya belajar auditori itu lebih condongnya hanya satu siswa yang memenuhi indikator kelancaran saja. Gaya belajar kinestetik itu hanya ada 2 siswa yang memenuhi indikator kelancaran dan kerincian. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya model pembelajaran berbasis masalah berbantuan makromedia flash 8 efektif terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari gaya belajar. Kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari gaya belajar visual lebih cenderung memenuhi indikator keaslian dan kerincian. Nah, sedangkan untuk kemampuan gaya belajar auditori itu terdapat perbedaan di indikator kemampuan gaya belajar tentang auditorinya, yaitu keaslian dan kerincian juga. Sedangkan kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari gaya belajar kinestetik cenderung memenuhi indikator keaslian saja. Kesimpulannya atau sarannya, tadi kesimpulan sudah, sekarang sarannya, model pembelajaran berbasis masalah telah teruji efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan gender, tapi kita lebih fokus kepada gaya belajar yang berbeda sehingga guru perlu memberikan perhatian dan arahan yang lebih.
Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.